والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد القائل: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja, jamaah Masjid Al-Kautsar yang kami hormati, wabil khusus bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Kautsar dan yang memberikan sambutan terakhir tadi Bapak Jami. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Alam semesta adalah masiwallah, selain Allah itu alam semesta. Kita berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka sama-sama merenung kembali, memikirkan keberadaan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidup guna meraih keselamatan hidup di dunia yang fana ini dan keselamatan hidup di akhirat yang kekal abadi nanti. Kitab suci Al-Quran yang sedang kita kembali merenungkan nuzulul Quran terdiri dari dua kata. Nuzul, turun dari tempat yang tinggi ke bumi ini, yaitu Al-Quran, bacaan mulia. Kitab suci Al-Quranul Karim terdiri dari 30 juz, 60 hizib, 240 rubu', 114 surat, 6.236 ayat, 77.437 kata, 3
323.671 huruf. Itulah Al-Quranul Karim, bacaan mulia terkait dengan ihsaiyatil Quranul Karim tadi. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf secara benar, Allah anugerahkan kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan seterusnya dari bunyi hadis tadi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dapat dibayangkan orang yang membaca kitab suci Al-Quran secara baik dan benar berdasarkan disiplin ilmu tajwid, dari jumlah huruf tadi 323.671 huruf kalikan 10, maka Allah akan menganugerahkan kebaikan 3.236.071 kebaikan. Wabil khusus bulan Ramadan mungkin sekali khatamnya. Jika yang membaca di bulan Ramadan khatam sekali dan membaca setiap huruf dengan benar, Allah menganugerahkan kepada hambanya itu 3.236.071 kebaikan. Surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal selama 5 kali sholat. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, terdiri dari 31 kata, terdiri dari 139 huruf. Bayangkan 139 huruf kali 10 sama dengan 1.390
kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu pembacanya sehat afiat, anak-anaknya cerdas-cerdas, cucu-cucunya cerdas-cerdas semuanya. Gara-gara kakeknya, neneknya yang membaca kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup guna meraih kebaikan di dunia dan akhirat, membacanya dengan cara yang benar berdasarkan disiplin ilmu tajwid. Terkait bacaan Al-Quran berdasarkan disiplin ilmu tajwid, ada dua kelompok. Pertama, tajwid amali, menerapkan tajwid wajib hukumannya bagi siapapun yang membaca kitab suci Al-Quran, dengan catatan yang membaca itu telah mempelajarinya dengan serius, kemudian dia membaca. Boleh jadi kemampuannya hanya standar saja. Boleh jadi yang lain luar biasa cara membacanya. Boleh jadi pembaca yang lain di bawah standar. Tetapi dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu mempelajari disiplin ilmu tajwid. Yang kedua, tajwid ilmi, membaca kitab suci Al-Quran dengan penuh keindahan tajwid berdasarkan ilmu. Khusus untuk kelompok kedua ini adalah bagi orang yang profesinya mengajarkan Al-Quran, wajib bagi dia untuk mendalami ilmu tajwid. Dia ngajar di mana-mana, muridnya ada 100. Bayangkan kalau dia salah dalam mengajarkannya, 100 orang itu salah membacanya. Yang 100 orang itu nanti punya murid, salah juga cara membacanya, gara-gara gurunya yang pertama yang tidak mendalami ilmu tajwid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ilmu baca kitab suci Al-Quran yang disebut tajwid itu ada 3 unsurnya. Pertama, harus memahami makharijul huruf, huruf-huruf yang dibaca. 28 yang dilafalkan saat membaca Al-Quran, 28 huruf.
hendaknya dilafalkan sesuai tempat keluarnya, makhrajnya. Ada huruf yang keluar dari rongga mulut, ada huruf yang keluar dari lidah, ada huruf yang keluar dari dua bibir, ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari pangkal lubang hidung bagian dalam yang bersambung dengan organ di dalam. Yang kedua, hendaknya berdasarkan sifatul khuluq, perilaku bumi. Ada yang berdesis, ada yang tidak, ada yang harus dilafalkan vokal O, ada yang harus dilafalkan vokal A, dan seterusnya. Dari perilaku bunyi huruf bersangkutan atau sifatul khuluq. Yang ketiga, ahkamul huruf. Ahkam jamak hukum, kepastian. Ahkamul huruf, kepastian cara membaca huruf tertentu saat diikuti oleh huruf-huruf tertentu lainnya, seperti nun sakinah, nun sukun bertemu 6 huruf harus dibaca izhar halqi, diikuti 4 huruf harus dibaca dengan idgham ma'al gunnah, dan seterusnya dari ahkamul huruf. Unsur keempat, riyadhatul lisan, latihan. Jika khususnya guru-guru mendengar muridnya agak sulit melafalkan suatu huruf, suruh ulangi berkali-kali supaya muridnya itu berada dalam standar cara baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang biomolekuler Eduardo Montanelli, dia ahli terkait dengan urat yang ada kurang lebih katanya 100 urat. Kerjasama menggerakkan lidah, menggerakkan dua bibir, menggerakkan tenggorokan, menggerakkan dan seterusnya, di mana yang dia sebut itu adalah makhorijul huruf. Dia berkesimpulan manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk tercerdas karena sudah diciptakan unsur-unsur tadi. Itu sebabnya manusia diwajibkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim, karena Allah sudah menciptakan unsur-unsur untuk membaca kitab suci itu. Dalam konteks anak, dalam konteks cucu, tolong para ibu bapak,
ingatkan putra putri supaya belajar ilmu tajwid. Ingatkan cucu-cucu, ingatkan ibu bapaknya supaya mengajarkan anak-anaknya, menyerahkannya ke majelis-majelis taklim. Jika ibu bapak itu, nenek dan kakek itu ingin melihat keturunannya menjadi manusia yang cerdas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, rasulnya yang terakhir. Setelah sebelumnya ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Makin maju kehidupan, Allah turunkan firman-Nya sebagai petunjuk hidup yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Tadi saya sampaikan Allah mencipta alam semesta, termasuk alam manusia dan lingkungannya. Allah ciptakan malam untuk kebaikan manusia. Allah ciptakan siang untuk kebaikan manusia. Allah ciptakan panas untuk kebaikan manusia. Allah ciptakan dingin udara untuk kebaikan manusia. Dan seterusnya dari alam manusia dan lingkungan manusia itu Allah ciptakan demi kehidupan manusia. Itu yang disebut sebagai fitrah, fitrah hidup. Fitrah itu bina hayat, tata cara. Fatir pencipta, fitrah tata cara penciptaan Allah terhadap manusia. Yang paling mengetahui ciptaannya itu adalah yang menciptanya. Jika orang yang beriman pada kitab suci Al-Quran, dia tidak melaksanakan petunjuk hidup yang tertera dalam Al-Quran, berarti dia melawan fitrah kehidupannya. Siapapun yang melawan fitrah kehidupannya, pasti dia kalah. Kekalahan itu akan dirasakan dalam waktu yang dekat, waktu menengah, dan pasti akan dirasakannya di waktu yang panjang di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di antara ulama mengetengahkan bahwa isi kitab suci Al-Quran yang selalu diperingati oleh umat Islam, nuzulnya ada 4 hal.
Yang kedua, dualun siyasiyah. Yang ketiga, akhbarun madiyah. Yang keempat, qisasun atiyah. Singkatnya, ahkam diniyah, kepastian sikap dalam beragama, seperti aqidah. Kita wajib beraqidah Allah Maha Besar. Wajib kita mengimani seperti itu. Wajib kita mengimani para malaikat. Wajib kita mengimani kitab suci yang telah diturunkan. Wajib kita imani para rasul. Wajib kita imani adanya hari kiamat nanti. Terakhir, wajib kita imani qada dan qadar. Qada, ketentuan Allah. Qadar, ukurannya. Orang itu umurnya 90 tahun, itu sudah pokok qadar dari Allah. Ada hambanya begitu lahir meninggal, itu qada dan qadar dari Allah. Terkait dengan ahkam diniyah tadi, yaitu terkait dengan syariat. Aqidah, kedua syariat. Kepastian yang harus dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah pencipta alam semesta, seperti yang kita ketahui dalam rukun Islam, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, saum, puasa, seperti yang sedang kita lakukan di bulan ini. Yang kelima, haji, dengan tata cara yang sudah diatur oleh Allah melalui pelaksanaannya, penerapannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, muamalah. Bagaimana dalam hidup bergaul sesama manusia, sesama orang beriman, sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua dari 4 poin tadi adalah dualun siyasiyah, kehidupan global. Allah tegaskan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah ciptakan kalian
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Boleh jadi negara yang maju, dia akan memberikan negara yang sedang berkembang itu teknologi umpama dan lain sebagainya. Itu bimbingan dalam kitab suci Al-Quran. Kehidupan global. Ada poin di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Dari kalian wahai manusia, yang paling terhormat di sisi Allah, yang paling bertakwa. Takwa artinya menjaga diri dari penderitaan. Itu takwa. Waqayati wiqayah. Menjaga diri dari penderitaan hidup dunia, jangan sampai kita menderita. Di kehidupan akhirat nanti kita tidak menderita. Salah satunya melaksanakan bimbingan petunjuk hidup yang ada di dalam kitab suci Al-Nur Karim yang sedang kita renungkan nuzulnya malam ini. Yang ketiga dari isi kitab suci Al-Quran, akhbarun madhiyah, berita-berita masa lampau tertera di dalam kitab suci. Bagaimana kehidupan Fir'aun, Thamud, Qarun dan lain-lain. Di sini kata yang dipakai akhbar, khabar yahdu khibrah. Apa arti khibrah? Peristiwa yang telah terjadi dan benar-benar terjadi. Bukankah yang namanya bumi Fir'aun itu tahun 1975 diteliti oleh penelitinya, itu menjadi masuk Islam. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, peristiwa masa lalu ternyata terbukti. Akhirnya peneliti kokoh itu menjadi muslim. Yang keempat, kisosul atiyah. Kalau masa lalu dipakai akhbar, kalau masa yang akan datang dipakai istilah kisosul atiyah, kisah-kisah yang masa akan datang. Seperti nanti ada hari berbangkit, ada syurga, ada neraka, dan seterusnya yang diungkapkan oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Kisah syai, menggunting sesuatu, diceritakan tidak seperti cerita masa lalu. Ini tentu yang sangat berperan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akan ada nanti peristiwa-peristiwa setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan akhirat. Poinnya di sini diharapkan kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, saat mau membaca Al-Quran, baca terjemahnya dulu. Ini salah satu poin. Mau membaca dari ain ke ain, baca terjemahnya, baru baca ayat-ayat
itu. Singkat kata, mari kita berupaya untuk memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab suci petunjuk terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir. Kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk sejak diturunkan sampai hari kiamat. Mari sekali lagi kita berupaya semampu kita membaca, memahami apa yang kita baca. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa beriman kepada kitab suci Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita terus berupaya memahaminya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga sehat afiat lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.